Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat hari ini saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk mencermati dan insya Allah kita berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah Khatib mengangkat judul khutbah ritual dan fungsional salat dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara ritualitas salat itu sudah jelas merupakan kewajiban bagi setiap yang mukallaf, baik itu muslim, muslimah, diwajibkan salat. Ritualnya diwajibkan salat. Namun untuk bermanfaatnya atau berfungsinya salat itu sendiri, maka kita diajak, kita seharusnya menakar dan memperhatikan fungsional salat itu sendiri. Di mana ritual salat itu diwajibkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kalau kita mencoba menelusuri makna dari ayat ini, waqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, maka tunaikan zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tentu kebaikan-kebaikan yang kita buat Allah lihat, Allah saksikan. Termasuk apa yang kita lakukan itu kebaikannya Allah tahu. Termasuk di dalamnya adalah mendirikan sholat. Yang pasti bahwa ritual sholat itu wajib kita lakukan. Tapi bukan sekedar ritual, tapi perlu kita lebih mendalami bagaimana fungsi sholat itu sendiri. Ritual sholat bisa kita lihat, tidak jarang kita temui saudara-saudara muslim kita biasa kelihatan sholat, ikut sholat, tetapi dalam kesehariannya rupanya masih sebatas ritual, masih sebatas melaksanakan sholat. Karena sesungguhnya ritual sholat itu tidak lama, ya mungkin 5-10 menit. Kalau orang yang sholat agak panjang bacaannya mungkin 10 menit, yang sedikit pendek mungkin sekitar 5. Tapi tentu kalau ada orang sholat hanya setengah menit,
sudah pasti ini betul-betul hanya kulit ritualnya saja. Nah, bagaimana itu implementasinya? Dia sholat tetapi rupanya nilai-nilai sholat yang ada di dalamnya dia tidak fungsikan. Padahal untuk mengetahui fungsi sholat itu sendiri tentu bukan pada saat kita sholat, karena yakinlah orang yang sementara sholat sudah pasti lebih banyak kebaikan yang dilakukan daripada ketidakbaikan, karena dia sementara sholat. Tapi jadi persoalan setelah keluar dari sholat atau mungkin meninggalkan masjid, apakah nilai-nilai sholat itu masih ada? Tentu sholat di dalam pelaksanaan sholat secara ritual kita mengucapkan Allahu Akbar. Mulut kita begitu, tentu diharapkan hati kita begitu, dan insya Allah implementasinya nanti setelah kita keluar dari masjid, Allah tetap Akbar. Jadi bukan hanya pada tataran masjid Allah itu Akbar, tapi di luar masjid, mulai dari kita meninggalkan masjid sampai ke rumah, sampai kembali kita ke masjid, Allah tetap Akbar. Contoh lainnya, ritual sholat itu tentu pada saat sholat duhur atau sholat Jumat, ya, katakanlah hari ini sholat Jumat, untuk kita bisa melihat atau mengevaluasi nilai sholat Jumat kita, apakah bukan hanya sekedar ritual Jumat yang kita lakukan, tapi fungsinya ada, maka kita lihat 1 pekan kemudian, apakah sholat Jumat kita punya fungsi. Kalau dari hari ini sampai Jumat ke depan kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang, dan sudah mampu kita mencegah diri dari hal-hal yang hanya bersifat kepentingan sesaat, hanya bersifat kepentingan nafsu saja. Kalau itu sudah bisa kita lihat dan bisa kita implementasikan, berarti sholat Jumat kita hari ini bukan sekedar ritual, tapi sudah merupakan fungsi. Selanjutnya di dalam Al-Quran, tentu telah kita biasa dengar bersama, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Pelaksanaan sholat itu telah ditentukan waktunya. Sehebat apapun kita melaksanakan sholat, mungkin kita merasakan khusyuk sholat duhur misalnya, tapi kita laksanakan sebelum masuk waktu duhur, maka mungkin penglihatan orang kita betul-betul khusyuk, tetapi belum masuk waktu, berarti jelas itu tidak ada nilainya di mata Allah, karena waktunya telah ditentukan. Sholat duhur dari 5 waktu sholat itu tentu telah kita pahami semua bagaimana waktunya ditentukan. Namun kadang-kadang di antara kaum muslimin ada yang melihat waktu sholat itu hanya sekedar pelaksananya sepele saja dilihat, sehingga biasa pelaksanaan sholat duhurnya menjelang sholat asar. Dan ini semua bagian dari masih bersifat ritual. Orang yang telah melaksanakan fungsional sholat tentu lebih awal, karena untuk melihat, mengevaluasi sejauh mana nanti nilai sholat yang dilaksanakan selama kurun waktu dari duhur sampai asar misalnya. Kemudian selanjutnya Allah sendiri yang sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan mungkar. Nah, kembali tadi kita coba melihat apakah nilai salat kita hanya masih sebatas ritual atau sudah masuk fungsinya. Tentu kalau di dalam salat kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku,
hidupku dan matiku diserahkan kepada Allah semata. Kalau ini sudah bisa kita upayakan, atau paling tidak senantiasa kita berusaha untuk melaksanakan ini, menyerahkan kegiatan-kegiatan sholat kita, menyerahkan ibadah-ibadah kita, menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah, berarti sudah mulai kita menuju kepada fungsi sholat itu sendiri, bukan sekedar pelaksanaan atau bukan sekedar ritual, tapi dia sudah masuk pada fungsionalitas. Dan sesungguhnya itulah harapan Allah, bagaimana kita sholat supaya kita terjaga dari perbuatan yang mungkar. Karena amat sia-sialah kalau kita sholat tetapi masih lebih banyak kita berbuat yang tidak dikehendaki Allah, masih banyak kita melanggar larangan-larangan Allah. Tentunya secara ideal, kalau kita salat, mari kita iringkan dengan fungsinya, sehingga insya Allah salat kita betul-betul bukan sekedar ritual, tapi masuk pada kategori fungsi. Dan insya Allah kita diselamatkan Allah, karena sesungguhnya bagian dari salat itu adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dalam melaksanakan sholat kita masih dalam konteks ritual, tentu mulai dari kita lihat dari persiapannya. Orang yang melaksanakan sholat dan memperhatikan fungsinya tentu mulai dari awal, mulai dari berwudunya sampai selesainya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita memperhatikan bagaimana mempersiapkan diri sholat, dan bagaimana kita melaksanakan sholat, dan selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai sholat setelah kita sholat. Semoga fungsi sholat bisa kita raih, dan insya Allah kita mendapatkan keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha wa asar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.